Prinsip dalam perkawinan dan keluarga. Yang ketiga, layak atau ma'ruf. Allah sering menyebut kata ma'ruf dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 11 kali, dan di dalam surat An-Nisa sebanyak 2 kali, dan di dalam surat At-Talaq sebanyak 2 kali. Istilah layak di sini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Jadi, misalnya itu adalah dalam pembagian harta warisan, hubungan seksual suami istri, pengasuhan anak, dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga. Harus dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial, dan aturan agama. Yang keempat, berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik atau ihsan. Ihsan berarti lebih baik atau bisa juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Al-Quran juga menyebutkan kata ini dalam konteks perkawinan sebanyak 2 kali. Yang pertamanya itu adalah jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan dipertahankan. Ini adalah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah. Yang kedua, anak mesti bersikap kepada orang tua dengan lebih baik daripada sikap orang tua kepada anak. Dan ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am. Ringkasnya lagi, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, tulus atau nihlah. Prinsip nihlah atau tulus muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri. Ini adalah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa. Dalam beberapa masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri. Mahar kemudian bisa menyebabkan istri kehilangan kekuasaan atas diri sendiri. Kenapa? Ya, karena diambil sepenuhnya oleh suami. Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai. Jadi, berapapun tingginya nilai ekonomi sebuah mahar, ia tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut istri agar taat secara mutlak pada suami. Prinsip nihlah ini juga menghendaki setiap pihak dalam keluarga untuk menyikapi harta secara arif, tidak sebatas mahar. Dan suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun, berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri. Yang keenam, musyawarah. Prinsip musyawarah muncul di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yakni suami dan istri bisa memutuskan untuk menyusukan bayi mereka pada perempuan lain setelah keduanya bermusyawarah dan saling ridho atas keputusan mereka tersebut. Secara umum, prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya. Dalam surat Ali Imran dijelaskan
di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, surat yang ketiga. Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga. Yang ketujuh, perdamaian atau islah. Dalam hal perkawinan, Al-Quran menyebutkan kata islah sebanyak 3 kali. Yang pertama, seorang suami dalam masa talak raj'i itu lebih berhak untuk menikahi istrinya dengan syarat mempunyai keinginan untuk berdamai. Ini adalah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah. Yang keduanya, orang-orang yang bertindak sebagai penegah atau hakam bagi suami istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian atau mencapai islah, supaya Allah memberi jalan keluar. Ini adalah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa. Yang ketiga, seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya nusyuz, maka ia bisa menempuh jalan perdamaian. Ini adalah Quran surat An-Nisa. Prinsip islah menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa sebuah kekerasan. Untuk video selanjutnya ada di video berikutnya ya teman-teman.